Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba untuk mempresentasikan materi saya. Akan tetapi sekaligus mempraktekkan bagaimana fitur di dalam Canva yang bisa merekam presentasi kita. Nah, kita tekan tadi ya, yang di titik 3 ini, saya ulangi, titik 3 ini ada beberapa pilihan. Ini ada tampilkan dan rekam, maka akan muncul ini masuk ke studio rekaman. Kita klik ini. Nah, jadi si Canva ini ingin diatur ya, mic dan mikrofon kita, mic dan kamera kita. Oke, kita seperti ini saja. Langsung kita mulai merekam. 3, 2, 1. Nah, ini tampilannya nih ya. Baik, sekarang saya akan merekam materinya. Nah, kalau tadi kan cara merekamnya ya. Nah, nanti juga bagaimana mengakhirinya kita coba. Ya, ceritanya Bapak dan Ibu atau saudara sekalian misalnya mau merekam menggunakan Canva ini, recordingnya. Baik, kita mulai. Judulnya saat ini adalah Workshop Pemanfaatan Aplikasi Canva untuk Pendidikan, Canva for Education. Nah, seperti apa itu sebetulnya ya? Tentu sudah banyak yang tahu bahwa ada akun premium yang dibuat gratis oleh Canva, namanya Canva for Education. Tapi sebelumnya saya mohon izin dulu kepada para master di sini. Saya mohon izin, bukan bermaksud menggurui. Bagi Bapak Ibu yang sudah paham lebih dulu, anggap saja ini sebuah penguatan atau sharing kita. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum tahu, anggap saja ini sebagai nambah-nambah ilmu gitu ya, nambah-nambah pengetahuan. Baik, setelah itu kita mulai saja. Ketika pertama kali Ibu Elvi, kepala sekolah SMA 3 Medan, mengontak saya, Kang, tolong dong isi materi tentang program untuk pembelajaran aplikasi. Apa ya, saya mau coba cari di App Store, mau coba cari di Play Store, atau cari di internet, atau saya berpikir apa ya aplikasi yang cocok. Kemudian mungkin PowerPoint udah terlalu lama juga digunakan, mungkin orang bosan, coba Canva juga sudah banyak yang menggunakan ya. Tapi mungkin bagaimana memaksimalkannya itu yang penting. Nah, kemudian sebetulnya apapun aplikasinya ya, kalau ini kan ada iklan minuman ya, apapun minumannya, saya tidak menyebut merek ya, karena kita tidak di-endorse oleh merek ini ya. Jadi apapun aplikasinya, yang penting adalah ide dan kreativitas. Jadi kalau kita kembali tadi mundur ke belakang, mau pakai aplikasi yang di sini ya, maupun mau pakai Canva, mau pakai PowerPoint, kalau ide dan kreativitasnya itu maksimal, insya Allah hasilnya juga bagus. Itu saja ya. Kemudian selanjutnya ada sedikit curhat ini dari teman-teman saya yang punya profesi desain grafis, orang-orang DKV, desain komunikasi visual. Katanya beberapa pekerjaan mereka itu bukan terwakili, nyaris terkikis gitu. Kenapa? Oleh hadirnya beberapa aplikasi ini. Walaupun sebetulnya akan sangat berbeda gitu ya. Aplikasi Canva ini mungkin dengan Adobe Illustrator, atau dengan InDesign, atau dengan Photoshop, ataupun banyak ya aplikasi yang memang itu biasa digunakan para profesional. Nah, Canva ini, masalahnya ini hasilnya bagus gitu, mirip pro lah gitu ya.
Bahkan banyak juga yang sekarang banyak menghasilkan dengan menggunakan Canva ini. Nah, kemudian apa curhatan mereka, yaitu seolah-olah ladang mereka ya pekerjaan mereka itu dikikis sedikit demi sedikit. Sebetulnya tidak ya, tetap aja bisa bahkan kalau bisa berkolaborasi. Baik, di samping ada yang curhat seperti itu, tapi ada juga yang banyak yang tertolong ya. Di antaranya apa? Nah, UMKM ya, usaha menengah, apa sih, kecil dan menengah ya, UMKM ya, usaha mandiri kecil dan menengah mungkin ya. Nah, kemudian coba lihat Bapak dan Ibu ya, ini beberapa produk-produk UMKM ya, yang pinggir jalan maupun yang di kafe-kafe itu menggunakan Canva sebagai aplikasi atau alat untuk membuat sarana-sarana promo, sarana-sarana reklame mereka gitu. Dan itu sangat membantu mereka. Mereka sudah tidak kebingungan lagi dengan desain dan sebagainya, tinggal bikin di Canva, bisa pakai HP gitu ya. Bahkan kemudian dari situ langsung dicetak, ya, di print dengan ukuran yang bisa diatur. Nah, ini tentunya sangat berguna sekali. UMKM saja bisa memanfaatkan, apalagi kata kita di dunia pendidikan sebagai guru, itu udah banyak yang gunakan ya. Dengan adanya pandemi seperti ini, seperti saat ini, kita lihat banyak sekali webinar-webinar, termasuk yang kita lakukan saat ini ya. Biasanya mereka membuat flyer ya, nanti kita coba praktek membuat flyer, kemudian kadang-kadang membuat apa yang sekarang Twibbon ya, bikin poster yang semuanya sifatnya daring ya, informasi-informasi daring, webinar dan sebagainya. Nah, itu dibuatnya pakai apa? Pakai Canva ya. Tapi ada juga yang sebetulnya salah satunya nanti kita lihat, masih banyak aplikasi lain sebenarnya selain Canva ya. Saya biasa pakai Graphic Editor juga, Snappa juga, Design Board ya, banyak sebetulnya, banyak aplikasi itu. Tapi kenapa ya bukannya jatuh hati, saya sama sekali tidak terikat dengan Canva, tidak ada kerjasama ataupun ikatan saya dengan Pak Canva. Akan tetapi saya setelah menggunakan beberapa aplikasi, kok yang paling powerful bisa digunakan tuh kayaknya Canva gitu. Saya pakai itu aplikasi-aplikasi yang tadi saya sebutkan ya. Nah, itu banyak sekali ujung-ujungnya yang berbayar. Nah, tapi setelah ada Canva for Education, nah ini sedikit demi sedikit saya jadi meninggalkan aplikasi yang lain gitu. Jadi sudah lebih banyak ke sini. Nah, walaupun ada kalau main template, kita bisa pakai yang tadi. Nah, tapi kesini semakin kesini saya gimana ya, kalau pakai template itu Bapak dan Ibu, ibarat kayak kemarin Lebaran, kalau pakai template itu ya, template kan yang sudah ada ya, yang sudah ada bawaan. Begitu kita pakai ya, kemudian kita suka melihat ada yang lain juga pakai, kok kita kayak gimana gitu rasanya. Gini, ibaratnya kalau Lebaran kemarin lah, misalnya Bapak Ibu beli baju, beli pakaian di pasar misalnya, begitu Ibu Bapak pakai pada saat Lebaran dengan bahagianya menggunakan pakaian baru, berjalan mungkin di jalan ketemu orang, tiba-tiba loh kok bajunya sama saya gitu ya, kemudian ketemu lagi, loh kok sama. Bahayanya lagi ketika tiba-tiba teman Bapak atau Ibu yang bareng melihat, loh baju kamu sama itu baju, malu gitu kan kayaknya ya. Nah, bahkan kalau ada yang bercanda lagi, loh udah 3 nih, coba barangkali kita nemu satu lagi dapat piring cantik misalnya gitu.
Nah, desain pun seperti itu. Jadi kalau pakai template jangan apa ya, pasti ya, pasti nanti akan ketemu ya desain-desain yang sama gitu, karena memang yang pakai sama. Maka saya biasanya anjurkan kalau bapak dan ibu pengen yang unik ya, itu saya anjurkan mulailah dengan blank design ya, kosong aja dulu. Nah, kita atur apa sesuai keinginan kita. Nah, walaupun tentunya di sini harus juga paham ilmu komposisi, bagaimana pengaturan font, bagaimana pengaturan warna. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, apabila diasah terus menerus, insya Allah bisa makin lancar, makin bagus gitu ya. Nah, inilah perlunya latihan. Nah, kemudian saya rekomendasikan bapak dan ibu kalau ketika membuat, kalau mau maksimal itu pakai laptop atau pakai PC ya. Dibandingkan dengan ada sih Canva ini bisa juga menggunakan HP gitu ya. Cuman saya lihat kok akan lebih maksimal kalau menggunakan laptop atau PC gitu ya. Karena fitur-fiturnya juga lebih kalau mau multitasking itu lebih enak dibanding HP. Tapi terserah sih dalam penggunaannya. Nah, tapi nanti kalau kita latihan, saya sarankan bapak dan ibu coba pakai laptop atau pakai PC-nya. Nah, HP-nya tetap dibawa karena nanti misalnya nih harus ditampilkan misalnya apa tuh namanya QR, kode QR. Nah, itu kan harus di scan ya, scan. Nah, gunakan HP. Nah, kalau pakai laptop kan nggak mungkin dibawa buat scan gitu ya. Baik, kita lanjut. Kemudian, nah ini Canva ini saya pikir kontennya ini sudah powerful ya, powerful, kita gunakan sehingga enak lah gitu untuk digunakan dalam pembelajaran khususnya. Nah, kemudian apa saja sih kalau kita sudah masuk Canva for Education ini ya, kelebihannya sebenarnya diantaranya ini saja ya, tapi ini sangat, kalau menurut saya sangat membantu. Banyak gambar-gambar, simbol-simbol, kemudian huruf ya, dan lain sebagainya, logo yang menggunakan tanda ini, tanda mahkota. Itu artinya apa? Itu adalah yang harus berbayar. Ketika bapak dan ibu menggunakan gambar atau font atau huruf yang ada tanda ininya, tanda mahkotanya, maka itu tidak bisa di-download kecuali bapak dan ibu membayarnya. Itu. Nah, tapi pada Canva for Education ini dibuang. Andai kata ada juga mungkin item, dia tetap bisa dipakai dan tetap gratis. Itu enaknya. Kemudian ada fasilitas resize itu kalau di Canva yang biasa itu kalau mau merubah ukuran, nah itu berbayar. Nah, kita ini bebas. Misalnya tadinya mau membuat poster, tiba-tiba aduh saya mau bikin sertifikat tapi gambarnya mau sama yang kayak gitu, dirubahlah ukurannya. Tapi ketika merubah ukuran kayak gitu, langsung dia minta bayar. Tapi di Canva for Education tidak perlu. Nah, kemudian background removal. Nah, background removal biasanya kita kalau pengen bikin PNG, nah, bapak dan ibu kalau nih kayak sini nih, bapak dan ibu ngelihat barangkali ya, mohon maaf ini untuk keperluan estetik saja saya membuat logo logo SMA 3 ini. Nah, ini kan sebetulnya bentuknya adalah PNG gitu ya. Nah, ini saya buat dengan aplikasi di luar sini. Nah, kemudian tadinya ada putih-putihnya gitu ya. Nah, kayak ini misalnya Canva. Nah, saya pengen C-nya aja gitu. Seperti di awal presentasi saya tadi, ininya nggak ada birunya gitu. Maka backgroundnya akan saya buang, background removal. Nah, dulu sebelum adanya fasilitas ini, saya pakai aplikasi kedua atau ketiganya gitu ya, untuk menghilangkan ini, baru menghilangkan background, baru tempelin lagi ke sini. Tapi setelah ternyata di Canva itu background removal efeknya itu bisa digunakan,
Ya sudah, kita tidak perlu lagi keluar Canva. Nah, termasuk ini, ketika mau merekam dulu harus pakai aplikasi ketiga gitu ya, ketika mau merekam presentasi. Sekarang saya merekam di situ ya, di Canva-nya juga gitu ya. Nah, kemudian apalagi kolaborasi dan classroom. Nah, kita bisa berbagi desain ya, kemudian bisa memberikan tugas di classroom ya, hanya dengan mengklik saja gitu. Kemudian pemanfaatannya, wah banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari Canva for Education ini. Mulai dari desain cetak ya, kayak poster ya, banner, infografis, brosur, buletin, kartu undangan, bahkan sertifikat, banyak sekali yang bisa dibuat dengan Canva ini ya. Nah, itu macam-macam desain yang untuk cetak. Tapi sekarang kan zamannya digital ya, Bapak dan Ibu, sudah pasti semua menggunakan WA, menggunakan Instagram, ada yang Facebook barangkali, atau YouTube dan sebagainya. Di sini barangkali ada yang YouTuber begitu ya. Nah, Canva juga bisa dipakai, bahkan buat editing video. Nah, editing video bisa ya, walaupun sederhana tapi lumayan bisa digunakan ya. Kemudian apalagi ya, ini membuat aneka desain digital modelnya presentasinya seperti yang Bapak Ibu lihat. Ini presentasi ini menggunakan Canva ya, e-book, e-modul, media pembelajaran interaktif yang misalnya di dalamnya ada soalnya, kemudian bisa diklik, ada hyperlinknya. Itu ini bisa digunakan Canva ini, tentunya dengan beberapa trik khusus. Mudah-mudahan kita nanti bisa pelajari itu. Kemudian untuk desain sosial media, YouTube, misalnya mau bikin apa? Mau bikin thumbnailnya, halaman depannya YouTube, atau mau bikin outro-nya di belakangnya, atau mau bikin intronya YouTube, ini bisa. Twitter, bikin heading-headingnya Instagram, FB dan lain-lain. Nah, ini sangat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu yang suka bersosial media gitu ya. Nah, tapi akan lebih baik lagi kalau lebih bermanfaat kita gunakan untuk membuat media pembelajaran. Nah, kemudian beberapa penyematan dan format pengunduhan ya, kemudian kolaborasi yang bisa dilakukan oleh Canva itu nanti akan kita bahas juga ya, sebab dia bisa kolaborasi dengan berbagai aplikasi ya. Misalnya ini mau saya bikin jadi flipbook ya, misalnya mau jadi kayak buku yang dibuka gitu bisa ya. Atau saya mau gabungkan dengan Powtoon, pakai musik dan lain sebagainya, itu bisa ya. Nah, pokoknya apapun yang kita rencanakan di dalam pembelajaran itu sebisa mungkin kita cari fitur-fitur yang bisa mendukung kepada pembelajaran kita. Oh, ternyata di sini nggak bisa bikin kuis. Oke, tapi dari sini bisa link ke kuis yang kita buat misalnya gitu. Nah, artinya siswa hanya cukup menggunakan satu aplikasi ini, satu link yang kita gunakan, tapi dia bisa kemana-mana gitu dengan link yang kita kasih gitu ya. Nah, barangkali Bapak dan Ibu sudah tidak sabar untuk memulai. Yuk kita mulai dengan aplikasi Canva for Education ini dan fitur-fitur menarik yang ada di dalamnya. Oke, selamat mencoba. Yuk kita bahas nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah selesai bagi Bapak dan Ibu yang menggunakan ini ya, sarana perekaman Canva ini, dia tinggal tekan seperti ini. Dia ada mengunggah rekaman Anda, maka dia seperti itu. Kan enak nih, kita tunggu saja seberapa lama. Ini tergantung dari jaringan dan komputer yang Bapak Ibu miliki barangkali.
ya. Saya belum pernah mencoba ini pada HP, belum ya. Kalau di HP belum pernah mencoba. Nah, kalau sudah jadi nanti itu bisa kita download ya, bisa kita download atau kita buat kita ambil linknya. Nah, linknya itu yang bisa kita kita bagikan, kita sebarkan gitu. Nah, kalau sudah ada linknya, kemudian kita copy ya. Nah, itu bisa di mana aja kita bagikannya. Kalau ada WhatsApp, bisa ke WhatsApp gitu ya. Baik, video yang barusan saya buat, yang kita saksikan sama-sama, yang saya buat, yang saya rekam, ini 18,12 detik gitu. Nah, ini kita salin tautan. Nah, kalau sudah disalin, nanti kita bisa bagikan ya. Nah, dan unduh misalnya. Nah, nanti Canva akan mengunduh. Nah, ini seperti ini mengunduh videonya. Dan itu sudah tinggal kita mainkan saja dan kita bagikan. Kira-kira seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.